Semboyan kawan-kawan Ouro itu guyub rukun ya Pak ya? Iya, biar di Banyumas tuh otomotifnya maju. Yang bikin awet muda itu bukan cuma olahraga. Nah iya. Apa itu Om? Iya. Ya happy lah. Cuma Ya, kita jarang tempur bareng Pak. Jangan ngumpul bareng karena masing-masing supaya nggak ketahuan. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Toyes Podcast. Ini kita masih pakai masker ya, masih menjaga PPKM, tapi biar lebih enak, saya lepas dulu ya. Teman-teman semua, kali ini agak sedikit berbeda podcast kita. Yang biasanya kita di studio, kita sekarang ada di suatu tempat berikut para legend yang ada di Purwokerto. Nah, di samping saya sudah ada Om Yohanes dan Om Bambang Hengki, Om Baheng. Sehat semua ya Om ya? Sehat, makasih Mas. Ya. Masker boleh dibuka ya kali ya? Boleh, ya? boleh Om. Iya, ini biar apa namanya biar kelihatan aslinya maksudnya kayak apa. Dua orang ini tadi saya bilang orang yang legend semua. Yang pertama ada Om Yo, ini pegiat atau aktivis Om di Saya dunia kebetulan otomotif? ini, Pak. Untuk otomotif Banyumas tuh saya melopori biar rame. Pelopor ya Om ya? Iya. Salah satu bukan pelopor tapi tokoh juga. Tokohnya. Salah satunya. Jadi beliau ini tahu betul tentang apa jenenge dunia perotomotifan Iya. Banyumas. Iya, Nah, iya. itu. Mudanya itu mereka seneng untuk olahraga otomotif, di mana Jeep mungkin pilihannya ya Om. Ya otomotif itu kalau ketemu Pak Hengki itu waktu di event Semarang ya. Kodam Hut Kodam. Kodam ya. Hut Kodam. Ya. Tahun waktu berapa zaman- itu Om? Tahun 92. 92 nih Om. Ya. 92 berarti udah berapa tahun ya? Banyak tahun. Iya, iya. Om Jo kan dulu mempelopori BCC Om ya, Black Car Black Car Community. Community. Masih Om sekarang Om? Saya tuh 10 tahun Mas. 10 tahun? Jadi berhenti tahun kemarin Mas. Tahun Ya. kemarin ini? Nanti biar yang ganti anak lain lagi. Dibentuknya 2009. 2009. Nah, kenapa kok saya bentuk itu? Karena Jarum Black itu ibaratnya otomotifnya nasional Mas. Mau slalom, off-road, mau apa. Nah, kalau dengan aku ada klub sini, otomatis banyak event di sini. Gitu, Mas. Slalom Mas sering tuh. Apa lagi motor yang lomba motor. Pokoknya event-event otomotif itu akan lebih banyak diadakan di Banyumas. Tujuanku yaitu Mas, biar di Banyumas tuh otomotifnya maju. Belum sponsor, kan Jarum paling enak. Iya, sampai detik ini juga masih terus. Kalau perlu apa-apa, Jarum depanku Mas. Ya. Tapi belum tahu kan aslinya Pak Yohanes tuh. Nah, kenapa sudah di Purwokerto? Ini jadi pertanyaan, orang tahunya kan sekarang, ya kan? Orang tahunya itu sekarang bahwa Pak Yohanes Indra Variasi itu Purwokerto, tapi di balik itu aslinya tuh Surabaya loh. Asli Surabaya. Om Jo Surabaya, kalau Om Baheng Oh, saya Wonosobo. Iya. orang yang jauh tapi akhirnya ketemu Ya, di makanya kan Jeep. ada istilah bahwa garam di laut, asam di gunung ya loh. Oke. Ketemunya di Purwokerto, di Banyumas ini loh. Iya. Ketemunya di Banyumas dan sama-sama suka Jeep itu ya Om ya. Ya. Jadi sama-sama. mulai tahun tadi 92 ya Om ya. Ya. Dua. Suka Jeep itu dari mana Om mulainya dulu? Tahun 92 itu kalau di Jawa Tengah mungkin jarang off-road Mas. Waktu itu agak Susah ya, agak jarang. jarang. Jadi Banyumas, dulu nama klub saya itu Banyumas Off-Road. Banyumas Offroad. Ya, Oke. itu kita event sampai Bali, sampai Jakarta, di Karang, mana. Keliling Indonesia lah ya Om ya. Pokoknya ikutin event lah.
itu orang-orangnya tertentu toh Pak. Artinya Iya. tertentu yang memang mereka ya duitnya ada ya Iya. Pak ya. Hobinya di situ, wah Iya. itu. Jadi nggak beda fotografi kan gitu Pak. Iya. Fotografi dulu tuh hobi mahal. Iya. Tapi sekarang sudah enggak. Nah, tapi kalau Iya. off-road ini memang beda. Ya, segmennya beda ya Om ya. Segmennya beda, iya. Tapi kita di off-road itu nanemin nggak ada bos-bosan. Jadi semua itu sama. Sama. Urunan nggak cukup ya kita tambahin. Kalau nggak bisa kompak. Jadi dari dulu itu semboyan kawan-kawan off-road itu guyub rukun ya Pak ya. Iya. Guyub Guyub rukun. rukun itu satu Iya. yang perlu harus kita Kalau cermati. enggak itu bos-bosan ya repot nanti. Ya, toh. Iya. Jadi nggak ada yang bos-bosan. Semua sama lah. Nah, dari 92 sampai sekarang Om, ada crash nggak ini Om? Kan pertemanannya udah lama nih Om. Mas Hengki. Iya Mas Hengki Nggak gitu. ada. Wah top deh. Saya tuh punya banyak kisah. Saya dibobol ATM ini tadi nggak ya toh? Boleh, Dibobol ATM, Pak Hengki tahu, malah saya dipanggil ke PBI, terus diprotes ke koran-koran semua, 7 koran ya. Iya, 7 koran kita 7 liput koran akhirnya semua. Iya. itu terungkap ya, terungkap. Sampai di shooting barang ya, Dan akhirnya kepalanya diganti. kan kasihan ya karena memang itu nggak pas itu Mang. Jadi kita juga sebagai jurnalis Nah uangnya nggak diganti. uangnya nggak diganti tetapi ya itu tadi ya banyak lah yang kita Iya, Pak Hengki banyak lah. Memang senior ya, di PBI senior. Ya semua teman-teman dari off-road juga sampai sekarang ya dekat sama Pak Hengki. ya. Semua. Ada cerita yang susahnya nggak Om kalau di off-road Om? Apa semua malah gembira ria semua Om kalau di off-road itu Om? Nah, overall ini banyak kita suka-suka semua lah. Paling cuman kalau pas event ada trouble dari tutup peserta atau yang protes atau apa, nah itu tuh paling. Tapi Pak Hengki yang bilang jangan khawatir nanti terus tidak ada apa-apa. Kita saling menguatkan ya. Soalnya memang off-road dulu yang kita ngadain ya Pak, itu lokasinya jauh-jauh. Jauh-jauh ya. Jadi start alun-alun, nanti setelah dari alun-alun masukkan ke gor. Gor itu diadu. Nah itu sampai malam, jam 12 malam nanti start lagi dari Queen Garden, dipecah dua, satu ke Batu Raden atas, satu lagi ke Banyumas. Nah, itu rumput daerah ya, rumput daerah rumput. Itu rumput ya makan apa ya? waktu ya. Petugas banyak. Kan Untuk di pos-posnya itu iya, untuk petugas itunya, kan? banyak. Wah, sampai hujan sama waduh berat. Berarti itu pas waktu umur berapa Om itu Om? Kan masih otomatis masih muda banget, Iya, energi di banget bawah Om. 40 lah. Berarti beliau ini waktu itu masih energik. Jadi setir itu sudah kayak dolanan opo gitu loh. Padahal itu ya abot ya. Nah. Dulu Tapi memang beliau- ikut apa ya, pokoknya rame. Kenapa kok ada black itu pun juga nanti tak cerita itu sebab itu supaya otomotif rame. Dulu saya juga ikut itu apa, Jaya Bali Rally, Oh, Time Rally, slalom, ya toh? Slalom. Iya. Om Baing juga sama Om. Sebenarnya gini. Jadi kecintaan saya kepada otomotif itu karena seringnya aku meliput. Oh, Iya, betul. Aku seringnya meliput, No. kemudian apa namanya, lihat personelnya, terutama dari Banyumas ini orangnya guyup rukun gitu ya. Ada rasa simpati saya gitu loh. Kemudian bagaimana kita mencoba untuk apa namanya kita bersama berbagi itu, bagaimana kita menciptakan olahraga itu ya Pak. Iya, iya. Olahraga yang kemudian tetap ada unsur guyup rukunnya di situ, tidak ada bos dan sebagainya. Ini menandakan bahwa kita tuh seratanya sama. Iya. Kita meskipun kita tuh berbeda apa suku, bangsa dan agama Iya, ya, iya. tapi disinilah kebersamaan kita di Banyumas Offroad waktu itu. Dan mungkin akan terus berlanjut sampai sekarang karena sudah dari 92 Iya. sampai sekarang ini waktu yang bukan relatif yang singkat tetapi relatif lama ini, tetapi kita masih bisa menjalin seduluran gitu. Iya. Inilah yang menjadikan kita itu bisa
sampai sekarang ini bersahabat gitu loh. Jadi di off-road tuh Mas, kan ada kejuaraan perorangan, kejuaraan tim. Iya. Oke. Nah, kalau saya itu selalu tanamkan mereka teman-teman itu kita cari tim aja. Kalau perorangan bisa dapat tapi nanti ninggal teman. Oh. Paling-paling ya dapat nomor 4, nomor 5, atau nomor 3 lah. Tapi yang utamakan itu kejuaraan tim. Saya ada trofi itu banyak, tapi sebagian besar itu tim. Nah, pertama kali kita ikut tahun 93. Nah, setelah 94 tuh kalau ikut pasti dapat. Karena bentuk timnya itu Nah, ya, ya, bukan itu, selain kita harus belajari, oh ini di mana kita harus dapat nih, namanya trial state ya, tetap itu handicap. Kalau pakai winch dapat potongan gini, kalau nggak pakai winch dapat bonus lah gitu. Itu kecepatan. Jadi ada penilaian tersendiri gitu masing-masing ini. Nah, kita pelajari itu sampai nggak boleh minder, ya, biarpun dari Banyumas, Jakarta sama Juma semua sama-sama udah kenal. Gitu. Jadi kita semua dekat. Nomor 1 kan itu, kan minder ya nggak menang-menang. Iya. Gitu Mas. Otomatis ya. Ya berarti kebanyakan kita punya trofi itu selalu tim. Kejuaraan yang punya Iya, tim ya Om. tim. Guling nggak boleh juga. Iya, pernah. Gimana itu Om di yang guling? Cikarang itu bukan guling. Aku kalau guling udah balik-balik. Hancur rebur itu sampai naik truk guling-guling itu. Iya. Ada di sana juga di Cirebon, di mana. Cirebon. Kalau yang Cikarang itu satu tim semua jebol kabeh, naikkan truk semua. Iya. Kita dulu pertama kali ke Bali tahun berapa ya? Rangka itu dinaik sendiri Mas. Dibawa Iya. dari sini Om? Iya, dinaik sendiri. Nah, dan setelah itu baru pakai mobil. Oh. Nyetir sendiri padahal nggak pakai AC. Iya. Rombongan. Dari sini kan sudah lelah berapa lama Om sampai ke Bali? Non-stop. Iya, nggak doping, nggak apa, non-stop. Bisa bayangin lah ya teman-teman fisiknya sampai sekarang makanya tetap awet muda ya. Iya. Dari mudanya wis Tapi jangan salah. Yang Apa, bikin awet muda itu bukan cuma olahraga toh. Nah iya, apa itu Om? Iya. Ya, happy-happy lah. Happy. Kita Happy-nya yang ya, penting Om, ya. happy ya kan. Iya lah. Kita tuh happy aja lah. Ngapain sih susah-susah? happy ya. Iya. Pasti harus. Harus. Banyak cewek-ceweknya nggak Om? Pacarnya banyak nggak Om? Painci apa saya? Dua-duanya Om. Iya pasti ya Mas. Cerita dulu nggak apa-apa ya. Kalau Pasti. cewek itu ya wis yang namanya laki-laki Mas. Iya. Ya kan yang namanya laki-laki. Kita ini kan lebih banyak dicintai ya. Kalau Pak. enggak ya salah malah. Ya Pak. Iya. Kita kan lebih baik dicintai Iya, daripada iya. kita mencintai Pak. Iya. Kalau dicintai Normal itu normal. wajar. Makanya ini manusiawi lah kita Iya. anggaplah. Karena ya nun sewu Pak Yohanes seperti ini sekarang ya kan, kalau mudanya sudah wah luar biasa, nggak beda saya loh, ya kan? Cuma Ya, kita wajar. jarang kumpul bareng Pak. Jangan kumpul bareng karena masing-masing supaya nggak ketahuan. Iya iya. Jadi punya jalan sendiri. Jadi ilmunya itu waktu itu hit and run gitu. Benar ya, Pak? Iya iya iya. Hit and run kan Pak? Iya sekali-sekali. Sekali-sekali. Sekali-sekali enggak. Jadi belum pernah ada yang tertumbukan gara-gara wanita ya. Enggak. Justru enggak tahu ya Pak Engki. Saya juga enggak pernah tahu Pak Engki. Nek saya itu ya pasti tahu lah pokoknya. Dablek. Dan kita enggak anu lah. Iya. Gitu. Cuma di olahraganya ya Pak yang Iya. jelas nyambung pasti di situnya ya Om ya. Iya. Karena itu kan energi Pak. Energi itu kan. Energi positif ya Om ya. Iya, Yang mesti iya. harus dibangun ya. Betul. Nah, kalau yang bareng lagi yang seru itu Om. Ya kalau saya ingat betul ketika kita buka alas ya Pak. Iya, iya. Buka alas di daerah mana Kerumput itu. Kerumput, ya. Kerumput itu. Jadi kita mencari lokasi ya Pak. Buka jalan, Buka Mas. jalan. Buka jalan, Buka jalan iya. yang nantinya untuk medan off-roadnya itu. Iya. Itu
Berarti sebelumnya belum ada Om jalurnya Belum, ya? belum Pak, ada. nanti lewat sini Pak Doli. Waktu itu kita dengan Pak Danrem, Pak siapa? Pak Lintang. Pak Lintang ya. Pak Lintang. Pak Lintang Waluyo itu dulu Danrem sini kemudian jadi Kasdam Jaya. Iya, ya. betul. Kasdam Jaya. Nah, memang Pak Yohanes ini banyak kenalan-kenalan juga dari pejabat-pejabat. Karena memang Pak Yohanes sendiri memang menurut saya Pak Yohanes ini orangnya beda. Di mana Om letak Bedanya perbedaannya Om? Suka nolong ya kan, artinya Ya kan? suka nolong, kemudian yang membuat saya itu orangnya nerimo gitu loh. Nerimo tapi dalam arti kata bukan ya ada batasnya, nerimo tapi emang ya ikhlas juga nolong orang, itu yang saya paling salut sama beliau itu. Jadi apapun ketika ada kawan yang bertikai gitu kan, ada sengketa, beliau datang cuman memberikan ini aja ya, supaya mereka itu piye carane men is guyub rukun meneh. Ini yang paling pasti juga. Jadi pengamatan saya juga tentang Pak Yohanes, beberapa pejabat itu baik semua dengan beliau. Termasuk beliau sendiri kadang-kadang suka calling gitu, selo dengan beliau. Silaturahmi lah, sampai yang dulu sampai yang sekarang. Prinsipnya itu deket. luar biasa beliau. Baik. Iya, Kasihan sama saya mungkin Pak. Ya. Tidak sombong, suka nabung juga. Tidak sombong, suka nabung. Berderma. Iya, itu jarang saya punya kawan yang Ya, gitu kan semoga kadang. bisa baik terus Mas. Nah, Ya. inilah yang harapan kita kan, bagaimana ketika kita mencari duit, bagaimana kita zakat, bagaimana kita menyalurkan untuk yang lain-lain itu. Jadi imbang gitu loh. Iya. Imbang itu yang paling penting, kita mencoba ke sana lah. Karena wis tua ya Pak ya. Ah, iya. Piye meneh nek arah ibadah itu tidak harus sembahyang toh, Pak. Betul. Ibadah Kita itu nggak menurut kita tidak harus sembahyang, tapi bagaimana kita berbuat baik terhadap orang Tindakan, lain. tindakan. Kita itu mungkin gitu. Apalagi zaman Covid gini Pak. Bisa Covid. ketemu sekarang besok hilang Pak. Makanya kita juga saling menjaga, Iya. kita saling support lah. Iya. Tapi nggak tahu Pak Yohanes kalau nilai saya sendiri kalau Pak aku nggak ngerti. Gimana Om kalau menilai Om Bahing ini dulu? Sahabat sejati. Kayak Laskar Pelangi gitu loh. Iya. Nah, memang apa ya? Kalau ketemu itu kita dia sama aja yang diceritakan tadi itu juga bantu juga. Ya kayak tadi yang cerita tentang ATM itu ya Om ya? Iya. Salah satunya itu ya Om. Iya. Di Bali itu masih banyak ya Om. Langsung ya. Jadi memang kalau saya sih ngomong ya sahabat sejati orang baik. Walaupun dari perjalanannya berbeda, ketemu di offroad malah nyambung. Kadang-kadang Pak Engki waktu di Jakarta juga sering mampir. Ya. Saya pernah dulu waktu itu mobil saya kan kijang tua itu. Kijang Om. Kijang tua, kemudian AC-nya mati. Lalu dibetulin Pak Yohanes ya kan, salah satunya malah dipasang double blower. Waduh, lah Pak iki piye lek bayar aku merasa bayar iku wae gitu. Ya kan aku jadi bingung ya kan. Sebenarnya bukan itunya tapi keikhlasannya yang saya nilai. Orang baik. Kalau double blower itu mungkin bisa dinilai, tapi keikhlasannya wis lho gowo wae ngono men kowe penak nek nyambut gawe itu. Iya. Banyak juga kenangan sama beliau ini, kemudian pada saat kita buka jalan ya Pak ya. Iya. Bagaimana kita pakai bawa kamera besar, Pak Yohanes sama Pak Lintang, mobil salari itu kan, warnanya habis. Ini ada warga ngasih degan ya Pak? Iya, ada tuh foto-fotonya ada. Ada ngasih air kelapa itu, waduh alhamdulillah. Ternyata saya masih bisa sehat, masih bawa kamera masih sehat. Masih kamera gede-gede Om. Gede waktu itu. Iya, di belakang jeep itu. Bedanya sama sekarang Om. Kalau dulu memang saya harus ikut di dalam. Kalau enggak kita menggunakan mobil lain yang harus ngikutin gitu. Itu yang bikin juga butuh stamina yang kuat ya. Stamina yang kuat, pertama kita tahu dulu medan-medan mana yang paling berat dan medan mana yang kira-kira untuk diambil gambar itu paling bagus. Iya. Saya konsultasi dengan beliau. Pak, ndi iki sing kira-kira mau diambil, sing kira-kira rintangannya terberat itu di mana? Oh neng kene Heng. Lalu di mana lagi yang itu kira-kira jalan kaki aja sulit kok. Jalan kaki susah. Sini ke sana tuh pleset-pleset. Iya. Dan waktu itu malah hujan ya Pak ya. Iya. Kita hujan tuh bagaimana kita menyelamatkan kameranya ini. Memang ada rain cover ada, tapi kita waktu itu pakai plastik itu kita bawa. Iya.
kita udah nggak kenal hujan ya, ngono kuwi lah. Yang penting alatnya Ya, yang bahkan selamat ya. pernah juga waktu itu dari Alek atau siapa ya? Alek Iya. Kumara, ya Alek siapa? Alek Teranka, Pak. Ah ya, itu dari Teranka Alek itu. Pribangun. Itu dulu hampir crash sama grup kita ya, Pak ya. Ya. Artinya kemudian udahlah kita atasi bicara nih kan. Akhirnya tapi tetap juga karena Pak Yohanes ini akhirnya juga Baik, jalan ya, Om, damai gitu loh. Ini yang luar biasa beliau. Kenal baik semua. Jadi Iya, di kenal baik mereka semua. itu waktu itu ada halal dah halal tuh tim harus menang yang dulu ya. Iya, iya. Nah padahal tuh tim pabrikan ini juga tim ini apa Alek sponsor semua. Oke. Sponsor ke kita tapi nggak gede-gede lah. Nah cuman kan biasa sponsor ini gini tapi akhirnya juga rampung lah. Mana aja Om yang sudah dilalui Om jalur-jalur yang Ini off-road ya. iya off-road. Nah, kalau off-road itu ya Kan sekarang Malang. Bali sampai Malang Dindi kan. Malang, waduh Malang itu- Malang Malang puluhan gitu, Om. ujung itu. Di Surabaya sendiri Om tempatnya Surabaya Om Juk? pernah, Surabaya pernah, terus Jogja. Di Banyak Surabaya lokasi. juga bangun juga Om komunitas di sana atau memang lebih fokus di sini Om? Oh Om Juk? enggak, sekarang toh, sekarang enggak. Tapi kan sampai sekarang saya ada WA grup yang off-roader yang zaman dulu semua ada. Oh, Termasuk Yuma, Pak Samsir, Pak Sapa semua. Off-roader yang lama-lama semua ada. Off-roader senior artinya Iya, mereka iya, masih iya. ada satu apa Ah, ikatan emosional. iya. Masih ada ikatan emosional. Iya, namanya Old Man Nemu apa? Nah, Apa, Om? grupnya Bedu? Old Man Nemu. Old Man Lemu. Nemu. Oh, nemu. Old Man ketemu. Gitu. Oh, Itu nama dari Sok Baker sebetulnya. Oh. Lupa. oke oke oke. Shop Baker aja masih bisa dijadikan nama grup WA ya. Apalagi pelek-pelek kayak gini. Nanti apa lagi nih? Dari kayak di sini kan ada klub-klub otomotif juga kayak off-road dulu ya nih ya. Iya. Off-road. Itu kebetulan Pak Samsir itu dedengkotnya off-road ya. Nah dia mau acara ini loh Trans 7 yang 1000 miles. Oh, Nah, saya karena kenal saya minta lewat sini Mas. Nanti bakti sosial buat apa? Nah itu saya kenal teman-teman off-road. Ini ada klub namanya Bara Banyumas Raya. Banyumas Raya, Ya, Bara. Banyumas Raya itu gabungan dari jangkrik, klub apa, pokoknya macam-macam. Nah, klub off-road itu banyak. Dulu kan mecah-mecah semua. Kalau zaman saya cuma satu toh, nggak ada. Banyumas off-road. Tapi sekarang kan banyak, ada 5-6 klub ya. 56 klub Om Enggak, sekarang ini. 5 Oh, 5 sampai 6 klub. Oh, oke. Lebih bahkan. Terus dinaungi sama Bara. Oh, Bara itu Banyumas Raya Raya. off-road lah. Dan manganu Pak, kayaknya off-road dulu sama sekarang beda Pak. Beda. apa Om yang membedakan Om? Kalau ke pas saya itu saya selalu buat kompetisi. Kompetisi gitu. Ya, jadi ada kejuaraan. Kalau kemarin dari Bara ini kan kayak catering muter-muter hutan. Oh. Tapi nggak pakai hadiah diundi. Kayak Oh. jalan sepeda sehat. Ya, ya, ya. Nah, Jadi kalau lebih- saya kompetisi jatuh menang. Lebih pada unsur hiburan kalau sekarang ya. Iya. Kalau dulu kan lebih pada unsur kompetisi, Tantangan, bagaimana ya. Iya. kita benar-benar makan pikiran, bagaimana kita akan menjadi seorang juara itu kan seperti itu. Iya, mereka saya bilang halal dah halal harus menang tuh itu Iya, repot. iya. Iya, tarik salah kita yang panitia mati. Iya, tapi ya aman. Skill otomatis ya Om dulu mungkin bisa dikatakan jauh lebih itu ya berarti Om. Iya. Karena ya keterbatasan mungkin dulu juga Iya. masih iklim kompetisinya lebih Iya. kerasa gitu ya Om ya. Yang jelas tuh sekarang tuh kemarin kan saya ikut buat lagi 2013 tuh ikut 2013. GBS. Itu saya buat lokasi satu aja di Warna Wisata. Ini namanya Country Road ya. Country Road tuh satu lokasi itu. Nah, CR-nya ada 5 apa 6 ya. Tapi di deket-deket itu tinggal mogok tak tarik gitu. Kalau dulu kan jauh mogok, waduh nariknya batu. Nah itu yang belakang nunggu itu lama. Kalau Om bayang sendiri Om, medan yang tersulit itu dulu di mana Om? Kalau sulit sih banyak ya.
banyak yang sulit kata Di ketika hutan di hutan tidak enak juga, lewat. ya. Emang dulu sulit dibanding sekarang, Pak. Iya, iya. Dulu tuh kita ngirim materi gambar itu masih pakai kaset ya. Kita ngirim, jadi kita liputan di Jepara, misalkan kita harus ke Semarang untuk ngirim lewat bandara ke Jakarta. Nanti dari Jakarta ada messenger untuk ngambil itu. Belum ada Terus. Google Drive. Ya, belum ada Google Drive, kita ngirim lewat email aja udah. Itu baru gambar ya. Kalau kita liputan di Jepara, kemudian ada tugas lagi di Sukoharjo misalkan. Iya. Ya ini kita harus jalan lagi, baru nanti Sukoharjo itu kita lewat Solo ngirimnya kaset, bandara di Solo. Oh. Nah, VCD ya Pak ya? anu Pak, Kaset Kaset biasa. yang gede ya, itu Om ya. kaset besar. Kemudian celakanya kita ngirim berita itu pakai fax dulu Pak. Oh iya, iya. Nah, fax itu yang ada itu cuma setiap kabupaten waktu itu. Kan celaka itu. Jadi kalau kita ngirim fax, begitu kita ngirim fax siang, nanti kawan produser itu gantian, mereka lupa, mereka minta lagi, padahal kita perjalanan. Sudah Perjalanan diminta, mana naskahmu katanya. Kita harus nyari lagi kabupaten yang terdekat. yang ada fake-nya ya Yang Om. ada fax-nya. Wah itu aduh, betul-betul. Jadi dulu saya punya mobil Datsun itu ya, di dalam itu Datsun tahun 68 kalau nggak salah itu, yang panjang itu. Kita buat model off-road juga lah ya. Iya, iya. Dalamnya itu sudah ada pelampung, jas, kemudian mesin ketik itu. Dulu ngetiknya blak tuh kayak orang kayak tukang sate itu geblek gitu loh. Iya, tapi memang ya dulu tuh etos kerja dulu ya non sewu, etos kerja dulu beda dengan kawan-kawan sekarang. Dulu kita tuh still lah, kita nggak ada dulu zaman RCT itu kacamata Ray-Ban itu, sepatunya Kekres, celananya Levi's, termasuk Levi's di kayak Pak ya. Ya ada cerita nih. Saya kemarin dikasih celana Levi's 501 loh sama Pak Yohanes ini. Kalau sekarang udah nggak kebeli lagi ini ya. Kalau ingat-ingat fotokopi itu Pak ya, tadi Iya. fax itu. Fax. Saya waktu ngadain off-road pertama kali itu 95, maksudnya Yang di sini. Di Batu Raden. Itu mesin fotokopi itu saya bawa hutan. Itu dulu ya. Punya korem itu saya angkat. Pokoknya gimana hidup supaya pendaftaran atau apa langsung. Dulu kan di backup ya Pak ya, Iya, di backup backup. sama korem ya. Korem, kodam. Kodam itu jadi kita wis enak enjoy Iya, dalam iya. pekerjaannya tuh enjoy gitu loh. Bayangin listriknya di hutan juga ya Om, kayak gitu berarti kan. Aku juga lupa tuh nyalain pakai apa itu. Orang Iya. ketang Pokoknya nyambung. harus ada pokoknya gitu loh. Ya kan nggak mungkin di pinggir-pinggir jalan toh Om, Terus pasti nggak mungkin- masuk-masuk nggak semua mungkin toh. power bank itu nggak mungkin. Iya. Pasti nggak tahu pakai apa itu. Tapi fotokopi gitu jalan, dok. Jadi yang mau pendaftaran pun langsung masuk. Ya emang Karena yang kesulitannya. sudah itu mesti nyari fotokopi repot. Nah, waktunya Om, kalau Om kayak Om Baheng Om, kan kaset juga terbatas toh Om dulu Om, durasinya itu numpuk-numpuk gitu juga nggak Om kayak gitu Om dulu Itu Om? kita akalin dulu. Dulu kan kaset itu ada yang 60 menit ya. Iya Om. 60 menit kita potong, kita sambung, kita beli kotak itu. Kotak kosong. Beli kotak kosong dari 60 menit kita ambil paling-paling sekitar kita jadi 10 menit lah, 6 menit. 6 menit maksimal 10 menit satu kaset itu. Ya nggak ada kesulitan, kita potong sambung tuh pakai isolasi itu. Supaya sedih lah Mas. Masih manualan banget ya Om ya? Iya, jadi dulu kita memang dibekali di sana itu juga pelatihan ya, pelatihan kemudian bagaimana kita make up juga kita diajarin waktu itu, make up bagaimana kita harus tampil di Depan on kamera dan sebagainya, itu mana yang harus dikasih make up dan sebagainya. Itu dulu memang kita ya luar biasa. Dan dulu itu kalau kita apa namanya kita liputan misalkan di kementerian atau apa ya pakai jas, kameramen itu masih pakai jas dulu. Parlente banget ya Om. Overlente sudah luar biasa. Tapi kalau sekarang ya katok jendai gak apa-apa ya kan. Nggak usah oplong ya. Penting itu. Nah, tapi ya memang Masa boleh Pak? Masih Sekarang? kementerian. oh, enggak, kalau maksudnya gini Pak, kalau yang liputan-liputan biasa itu kan Iya, sekarang itu iya. kawan-kawan pakai Oh, ya iya. kurang performanya ya nun sewu kurang ini. Nah, ini masa pernah pakai sandal? Oh enggak pernah Pak. Nggak pernah, dari dulu nggak pernah. Enggak pernah. Tetap keren ya Diseneni Om. ya karo dhek no. Kok nganggo sendal tapi. Nggak keren lah ya Nggak Om. pernah. Enggak pernah. Nggak pernah. Ya memang kalau ke kantor-kantor Polres ya,
mestinya ya pakai sepatu lah. Iya. Itu juga pasti udah sepatuan ya Om, siap standby begitu ini. Ya kita tetap pengen istirahat lah ya. Pengen istirahat, pengen senang-senang juga. Apalagi pengen disayang-sayang juga kan itu ada waktunya ya kan. Iya. Mau sih mau kerja terus ya kan. Kan harus ada yang menyayangi kita. Oke. Makanya tadi saya bilang Pak Yohanes, Romantis Pak Engki. lebih baik dicintai daripada mencintai. Milih dicintai Om. Iya, kalau mencintai itu kalau kita nggak bisa mencapai itu kita waduh sedih, kita sakit hati. Tapi kalau dicintai itu beda urusannya. Iya. Ya kan? Mereka mau seperti apa gulung Tinggal bodo terima. amat ya kan? Itu. Lebih playboy mana berarti Om? Offroader sama jurnalis. Wah, aku susah. Pak Yohanes dulu. Sebetulnya gini Mas, playboy ya, nek playboy sih pasti aku enggak. Wis. Tapi nek bergaul temen cewek pasti. Iya, banyak lah, Sampai Om. sekarang iya pasti toh. Enggak cowok cewek ya Om. Iya, cowok cewek pasti. Pokoknya yang semua bersahabat lah, ya toh. Tapi kalau playboy itu aku sih enggak, Pak Engki tak tahu. Lebih boys kau. Enggak lah, playboy. Kalau playboy itu jelas konotasinya itu udah nggak bagus. Iya. Kalau itu tadi lebih baik kita dicintai Dicintai, daripada ya. mencintai. Yang ya kan? yang berarti dulu yang mencintai banyak berarti Om. Oh banyak. Itu sudah bawaan dari Bawaan dari sana, artinya Pak Yohanes juga Usaha banyak juga. dicintai juga kan. Cari-cari kalau enggak usah nyari kadang-kadang tapi teman ya. Kan Gila. Kalau Banyak nggak ya. tahu cuma sudah begitu. Ya memang apa ya, kawan bayi Mas. Itu kawan bayi artinya. Maka kadang-kadang orang Jawa bilang itu bocah nek lair kalung usus itu mesti banyak penggemarnya. Pak Engki kalau ngusus ya. Wah, kalau khusus Pak khususnya Yohanes dua. juga kalau khusus ini. Karena saya tahunya apa? Dikasih tahu Pak Yohanes kalau khusus loh. Hati-hati gitu loh. Nah, untung saya laki-laki ya kan. Kalau enggak Wah, bawa ya. bisa kebawa saya sama beliau kan. Kalau Om Baheng liputannya dulu lebih ke dokumenter, tapi kok malah larinya off-road ini Om? Sebenarnya Gimana, Om, kita itu kan bukan hanya olahraga ya, ya politik, hukum dan sebagainya itu kita semuanya. Tapi kebetulan Kadung Trisno di olahraga. Kepincut di situ ya Om ya. Akhirnya terus. Ya, tetapi untuk kepuasan berkarya itu, karena kan kalau kita buat film dokumenter itu waktunya lebih lama, kemudian risetnya juga harus kuat. Nah, inilah yang menjadikan karya monumental untuk pribadi ya. Iya, Tapi kalau yang untuk seduluran semua itu saya lebih ke otomotifnya itu tadi. Otomotifnya. Kita buat film-film sendiri, termasuk dengan kawan saya yang sudah saya anggap saudara saya itu Mas Edos. Ya, Edos itu Bikin film apa aja Om yang dulu sama Mas Edos yang masih diingat Om? banyak dulu dari Silengger Lanang. Kebetulan film itu mendapat penghargaan nasional dari TVRI. Oh. Jadi dulu kita lombakan dari seluruh stasiun televisi yang ada di Indonesia. Kita ikut salah satunya, kita nomor 1. Nomor 1. Ya. Dan Keren, saya keren. sama Mas Edos berangkat ke Jakarta ke TVRI untuk menerima penghargaan itu. Tahun berapa itu Om? Itu tahun 2009. Itu waktu itu puasa, akhirnya dia nggak puasa. Pak Edos itu nggak puasa. Kemudian 2009 itu kita buat itu, kemudian 2010 ya. Kita buat film Samin Suro Sentiko Melawan Ketidakadilan. Itu dokudrama, dokumenter yang didramakan. Ya, jadi dokumenter tapi didramakan. Ini lebih sulit daripada kita buat film fiksi biasa. Karena kita data harus valid. Kemudian kita mengingat masa juga, bagaimana kita kostum dan sebagainya, itu sangat sulit. Tapi kita dibantu Mas Edos ini bisa terlaksana. Kemudian setelah itu kita terakhir kita buat film Babat Tanah Wonosobo. Film itu sudah lama kita buat ya. Saya Mas Tahun berapa, Edos Om? juga itu sekitar tahun 2013 ya. 2013. 2013 itu kita buat film itu kita dibiayai oleh Pemda. Nah, kita buat film itu lama udah, saya melupakan sudah. Nggak taunya pada hari jadi Wonosobo yang ke-196 itu dari Dinas Pendidikan itu memunculkan film itu untuk
diwajibkan nonton untuk anak SD, SMP secara daring dan itu dilombakan oleh pemerintah daerah sana. Nah ini satu Kebanggaan ya, Om. ya kebanggaan juga lah. Saya sebagai putra daerah bisa mempersembahkan film sejarah dari daerah saya. Ini yang sekarang ini. Kemudian sebenarnya yang paling monumental juga itu film Kartini Wanita Terpilih. Jadi sebelum MNC buat film Kartini, kita sudah buat. Sebelum Mas Hanum Bramantyo buat, kita sudah lebih dulu. Karena tahun 2010 kita buat film itu. Dan itu juga film dokudrama yang sampai saat ini setiap hari jadi Kartini diputar untuk masyarakat di sana. Nggak beda film Samin. Setiap ini juga hari jadi Blora, film itu masih tetap. Jadi setiap yang dibuat lebih ke monumental-monumentalnya mesti Iya, dapat ya, Om, makanya karena- saya berharap juga pada kawan-kawan filmmaker yang di daerah. Royalti dapat nggak ya? Nggak dapat, Pak. Kita cuma Pak, ikhlas. Iya. Jadi saya berharap kawan-kawan daerah itu membuat film kalau bisa dokumenter itu karena waktu itu nggak lekang. Iya, iya. Iya. Kalau film fiksi yang sekarang cerita temanya sekarang paling paling 1-2 tahun bisa hilang. Iya. Tapi kalau ini sampai berpuluh tahun masih aja Betul. membuat ini. Nah itulah yang membanggakan saya sama Edos itu. Saya pengen juga membuat filmnya Pak Yohanes, film dokumenter seorang Yohanes gitu kan. Tokoh Ojo lah Pak. tokoh otomotif di Banyumas, orang asli Surabaya tapi yang lebih Nguri-nguri di nguri-nguri Banyumas. di Banyumas ini luar biasa, jarang Mas. Biasanya itu orang lokal yang seharusnya itu dia nguri-uri budaya maupun nguri-uri kegiatan-kegiatan untuk mengangkat citra daerahnya. Iya, Om. Tapi Betul, ini betul. malah heran, ini wong Surabaya tuh ado-ado ning Iya. Purwokerto ya ming Cinta sama kepingin Purwokerto, Banyumas, ya. apa Memajukan, ya. menaikkan citra. Iya, iya, iya. Citra kota Banyumas itu kota yang sangat luar biasa sebenarnya. Sampai lupa sama kota kelahiran kurang ajar. Apa Om yang menjadikan Banyumas Di rasa hati dekat itu ya, di loh. hati gitu Om? Sebetulnya itu ke bawah langsung lah. Jadi contoh saya tuh suka bergaul ya. Nanti otomotif itu seperti kenal ini karena terbuat. Nah, jadi contoh kayak tadi saya bilang Tamsin apa ketemu. Jadi untuk otomotif itu saya kepingin supaya rame. Iya, iya. Karena melihat Kalau Purwokerto memang saya tinggal di Purwokerto ya atau Banyumas ya. Lalu bawa itu nama Banyumas apa tuh bangga mas orang dulu. Kalau slalom Banyumas slalom tim masih pakai Banyumas. Tapi ada satu Pak yang bawa Pak Yohanes ini. Apa, Pak? Coba yuk, Bu Yohanes. Yang bawa Pak Yohanes ke sini itu hanya Bu Yohanes. Iya, iya. Lainnya nggak bisa kok. Bener loh Pak. Iya iya. Meskipun beribu-ribu bunga di antara kita, tetapi hanya satu Bu Yohanes. Iya iya. Bener nggak Pak? Iya, iya. menancapkan di sini ya. Saya kesini ini nanti itu jangan cerita TPS. Kayak bisa sendiri ya Om. Iya. Udah pokoknya top lah, rame. Iya. Kapan ya Om kira-kira bikin film dokumenter Om buat Om? Saya menunggu perintah beliau ya kan. Gawe ke siap gitu aja kan. Kita nggak mikir apa-apa kok. Yang penting ono kamera ya kan. Ono Iya. alatnya sudah selesai urusan. Lebih gampang lagi Om sekarang ya Om ya. Alah iya, kalau dulu tuh yang namanya ngedit itu susah Mas. Jeblak gitu. Ya nek kaset itu orang beruat Mas. Diriwen kiri, diriwen kanan gitu kan. Bro, des. VCD Kasetnya dulu Pak ya. berintik, ya. Jadi VCD dulu ya. Ya, berintik kasetnya sedih Mas dulu. Tapi Iya. sekarang wis gampang wis pakai data kayak gitu ora bakal rusak ya. Cuman ya kita berharap kawan-kawan itu intinya harus basic itulah, basic dari bagaimana cara pengambilan gambar yang baik, ketentuan-ketentuan itu setidaknya harus menjadi Angelnya foto ya Pak ya. Itu bagus ya. Filmnya. Yang lain backlight. backlight dan apa itu harus jadi Bisa basic. diulang modal ya Iya. Pak ya. Basic bahasa gambar itu harus dipahami betul supaya kita tidak terjadi jumping atau gimana itu. Mungkin orang lain nonton film itu bagus, tapi ketika kita nonton yang ngerti yang basicnya kuat, loh ini gambar kok jumping kok ngene carane opo gitu kan.
Nah inilah yang perlu dipahami gitu. Bukan kita lihat dramatiknya gambar, tapi bagaimana itu alurnya, bagaimana itu Kesesuaian garis anak diri ya. imajiner yang harus dipahami itu yang sekarang banyak kawan-kawan mereka udah nenteng kamera, mereka merasa dirinya kameramen, tapi tanyain garis imajiner itu apa? Waduh enggak. Nun sewu om, belum mboten ngertos. Buka Google dulu. Buka Google saya, tanya sini. Nah itulah. Mungkin seperti itu yang mungkin saya tekankan juga nggak beda gini. Sekarang banyak wong iso nyupir. Iya. Sampai cacile iso nyupir. Ibaratnya gini loh. Mereka itu iso nyupir, dia bisa jumping, bisa ngusek, tapi dia nggak tahu aturan-aturan lalu lintas. Iya. Benar ya Pak? Iya, iya. Kalau dulu zamannya Pak Yohanes, zaman kita belajar dulu aturan Basic lalu ya, Om, lintas, ya? basicnya dulu. Iki nek tandangin ora entuk mandek neng kene misalkan. Tandangin ora entuk jalani pelan-pelan. Dan sebagainya itu harus dipelajari. Bukan hanya kita bisa pakai mobil off-road jumping dan sebagainya enggak. Tapi Sebenarnya kita tahu. banyak kok itu yang contoh ini yang paling gampang sekarang. Mobil sekarang itu banyak matic kan. Iya. Nah, pengendara atau driver itu maticnya taruh tek D aja, Iya. nggak oper-oper, ya toh. Padahal itu salah, harus dioper-oper. Tetap ya Om ya, harusnya ya. Tapi nggak usah ngopling kan. Iya, iya. Karena kalau nggak dipakai, nanti remnya habis. Dikit-dikit ngerem. Nah, itu yang dikatakan basic itu sebenarnya itu ya Pak. Iya. Basic itu bukan wah iki penak ya. Matic itu ngulik matic gitu itu kan. tetap dioper-oper, pemain turunan. Ngerem itu udah dioper pendek, dioper dua. Gitu. Iya, iya. Banyak sekali enggak. Sekarang apalagi yang ibu-ibu nun sewu itu Om. Iya. Motor matic aja wis sen kanan, beloknya kiri itu Iya. yang Iya, itu kan tapi enggak Iya, iya. Itu kelupaan gitu. pesan-pesan buat konten-konten kreator muda. Ini sekarang kalau kita berbicara konten YouTube ya, Iya. sasaran kita itu apakah mau mencari uang lewat AdSense itu atau kepuasan juga dalam berkarya itu. Ada dua pilihan. Iya, betul. Kalau kita mau buat yang cepet jadi duit ya sembarangan monggo. Yang Konten yang aja pop-pop gitu. yang sekarang ada. Tapi bagi saya pribadi, saya lebih pada yang kedua. Bagaimana saya puas dengan hasil karya saya yang ada di YouTube saya. berkontribusi lah Nah, ya, berkontribusi dan itu memang hasil kita ibaratnya nyimpen. intinya. Iya, iya. Om. Kita nyimpen karya-karya kita di situ. Memang kadang-kadang ya susah sih ya. Ya tadi saya katakan gawe sing apik, kita sesuai dengan misalkan sinematografinya dan apanya itu, tapi ya orang sing nonton sithik, Pak. Tapi Iya, ketika iya, kita iya, ngevlog banyak. numpak motor ini perjalanan saya di sini, itu malah sing payu. Iya. Ya kan, nah ini kan sesuatu yang aneh. Tapi memang sebenarnya menurutku harus satu konten harus ditekuni. Iya. Kalau saya memang nggak tekun, karena saya lebih pada yang nomor 2 tadi. Oke, oke. Om. Ya jadi misalkan gini, kita berbicara tentang otomotif, ya sudah. Otomotif aja yang kita kerjakan. Banyak. Jadi nanti pemirsa itu dia nunggu dari update apa. Kalau aku enggak, aku sembarangan. Sembarangan yang kira-kira menurutku itu bagus, karya kita masukin. Jadi sing nonton masih teh. Karena banyak banget ya Om ya. Yang saya lihat kemarin ada itu yang Wonosobo tuh Om, terus Ya. berita yang Ya. apa gitu kan saya sempat Ya, termasuk nonton beritanya juga. Pak Yohanes sama saya gonku ya. Oke, oke. Iya. Om Jo dulu juga punya channel YouTube juga Om. Saya ada, Iya. ada yang keluarga, ada Oke. yang atas nama YouTube-nya Johannes Biantara. Oh, kalau yang pribadi itu Om. Ya, Oke. kalau yang toko itu Indra Variasi Mobil. Indra Variasi Mobil ya Om. Iya, Itu tapi di ya- YouTube atau Instagram juga Om? Ada saya Instagram Ada semua. Oke. Itu saya juga buat di DP kata Mas. Beliau ini termasuk seneng kotak-katik gitu loh. Jadi kalau ada software baru yang kaitannya dengan itu beliau langsung Up to date lah ya Om up ya. to date. Nah, aku enggak kadang-kadang Tapi gitu. videoku ya asal-asalan Mas. Ya, Oke, kan? oke. Untuk Om Yo dan Om Baheng gitu ya. Barangkali ada pesan-pesan buat generasinya yang sekarang itu Om. Komunitas otomotif itu saya sangat apa ya, sangat tekankan tuh nomor satu kekompakan.
kompakan ya Om ya. Jangan nanti sebentar buat bubar, nanti Bubar. buat lagi ya. Terus satu lagi ini jangan ada bos-bosan tuh. Nah itu tuh. Oke, kuncinya Kan biasanya ada yang duitnya banyak terus itu nggak bakal awet. Terus kalau bisa itu komunitas otomotif tuh ada ADRT. Oke. Itu penting karena ada satu hal contoh ya, kayak komunitas motor dulu waktu saya udah sebutin namanya, Boleh. dia tabrak lari, nah terus yang mau tanggung jawab siapa? Kalau ada ADRT-nya jelas, Ya, nah betul. itu perlu. Nah kalau saran untuk teman-teman anak-anak otomotif ya, nomor satu kekompakan, terus kalau ada lomba sportif bawa nama daerah ya toh. Iya, iya. Untuk lomba nggak mesti harus menang ya, gitu mas. Nah, yang sekarang mungkin dari Om Baheng buat para sineas atau fotografer atau videografer ini Om. Iyalah, kalau pesan saya barangkali kalau membuat konten atau membuat karya itu yang bisa lebih bermanfaat untuk Oke. banyak orang. Yang pertama, karena apa? Karya itu adalah pertanggungjawaban moral. Oke. Jadi ketika kita membuat karya yang nggak bagus ya itu berarti moral kita. Tapi ketika kita membuat sebuah karya itu pertanggungjawaban moralnya ada di saya. Ya. Saya seorang sutradara misalkan, bagus dan jeleknya itu juga di saya. Bermanfaat dan tidak itu kepada penonton itu juga dari saya. Makanya saya tekankan untuk membuat karya yang bermanfaat untuk banyak orang. Karena memang kalau kita ngomong tentang buat film, itu bagaimana kita tuh membuat film untuk dinikmati komunitas atau dinikmati untuk hanya pada kalangan tertentu atau untuk masyarakat banyak. Ya. Nah inilah saya lebih cenderung kepada yang ketiga, masyarakat banyak. Kemudian lagi buatlah karya yang monumental, yang tidak lekang oleh waktu, itu sangat penting. Legasi ya Om ya. Ya, kemudian yang terakhir itu berkarya tanpa batas. Oke. Artinya apa? Bahwa kita setua apapun nantinya kita harus tetap berkarya. Jangan sampai kita pikun karena kita tidak berkarya. Jadi harapannya berkarya tanpa batas, sudahlah sampai detak jantung ini berhenti itu sebisa mungkin kita tetap berkarya dan kita tetap tadi saya katakan kita menjalin seduluran, seduluran salawase katanya seperti itu. Inilah yang akan membuat kita akan bisa lebih baik ya. Mungkin juga satu hal, marilah kita berlomba-lomba membuat kebaikan untuk orang lain. Iya. Itu yang paling penting juga, sama-sama berlomba-lomba berbuat baik untuk kebaikan orang lain. Mungkin orang lain bisa mengatakan bahwa perbuatan kita tidak baik, tapi mungkin baik untuk orang lain. Demikian juga sebaliknya, hal yang baik menurut kita mungkin belum tentu baik untuk orang lain. Betul. Makanya kita harus saling berlomba-lomba ya Pak, Ya. membuat kebaikan seperti yang dilakukan Pak Yohanes, menolong siapapun tanpa pandang. Tapi memang kadang-kadang menolong itu juga menyakitkan. Ya Pak, betul Pak. Kadang-kadang menyakitkan. Artinya apa? Ketika kita dengan tulus, tapi bagaimana ketika orang itu menerimanya? Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Makanya ya monggo, kalau kita mau membantu orang lain kita ikhlas, monggo. Iya. Kita nggak harus mikir mereka harus membantu kita balik, itu Tuhan semuanya. Ya, Karena hukum tulus, karma ya. itu akan berlaku. Betul, Kita menanam kebaikan, nggak tahu bukan kita yang dapat kebaikannya, tapi mungkin kepada anak cucu Ya. kita. Mungkin itu pesan terakhir dari saya. Tetap berkarya tanpa batas. Oke. Ya. Oke teman-teman, itu tadi dua orang memang kita pantas untuk sebut mereka legend ya. Kita bisa contoh dari mereka bagaimana untuk tetap guyup rukun, dan yang tidak kalah penting saya lihat juga wildnya, liarnya tetap dijaga biar tetap awet muda gitu. Dan mungkin tadi sudah dibahas semuanya. Pesan-pesan sudah kita dapatkan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Dan
untuk selanjutnya saya akhiri obrolan kita kali ini. Sampai ketemu di Toyes Podcast berikutnya. Sampai jumpa.